Salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Sondang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik mengenai mari kita makan makanan prioritas untuk kesehatan kita. Apa yang dimaksud dengan makanan prioritas? Itulah yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, di dunia ini ada banyak penyakit, tetapi sebetulnya ada dalam satu kelompok yang sama, yaitu yang disebut dengan non-communicable disease, ya, atau penyakit yang tidak menular. Apa bedanya antara yang menular dengan yang tidak menular? Yang menular disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, jamur, parasit, tetapi yang tidak menular bukan disebabkan oleh suatu mikroorganisme, tetapi oleh pola hidup lebih banyak, ya. Bisa penyakit jantung, stroke, diabetes, penyakit pembuluh darah, bahkan kanker. Dan 70% dari semua kematian di dunia disebabkan oleh NCD, non-communicable disease. Ada 40 juta yang meninggal setiap tahunnya. Dan di Asia Tenggara sendiri ada 8,5 juta orang yang meninggal per tahunnya. Coba kita bandingkan dengan COVID-19. Apa yang terjadi di dunia ini akibat COVID-19? Saya berada pada tanggal 13 saat ini, ya, 13 Maret. Ada sekitar 2,6 juta sekian kematian dalam 1 tahun selama COVID berlangsung. Dan kasus-kasus ini ada yang aktif, ada yang sudah sembuh, dan persentase kematian adalah antara 0,4 sampai 3%. Dan ini kalau kita lihat, Amerika Serikat tetap merupakan juara dalam kasus COVID, ya. Angka kematian juga terbanyak ada di Amerika Serikat, dan Indonesia sampai saat ini tetap selalu sekitar posisi ke-18. Tapi lihatlah berapa yang meninggal akibat infeksi COVID-19. Jumlahnya 2,6 juta sekian untuk seluruh dunia. Padahal tadi kalau kita lihat NCD, non-communicable disease, penyakit yang tidak menular, menyebabkan kematian lebih dari 36 juta orang setiap tahun. Dan jumlahnya adalah 63% dari seluruh kematian global. Jadi penyakit tidak menular ini, penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan, diabetes, ini adalah semua penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Termasuk ada lebih dari 14 juta orang yang meninggal yang usianya baru 30 sampai 70 tahun. Ini artinya meninggal muda yang seharusnya belum meninggal. Padahal angka harapan hidup adalah 70 sekian, bahkan ada beberapa negara yang sudah 80 sekian tahun. Jadi ada sebagian besar yang mati terlalu dini oleh penyebab penyakit tidak menular ini, ya. Padahal ini dapat dicegah, dan ini datanya saya ambil dari WHO, ya. Jadi sistem kesehatan merespon masalah ini dengan cara mereka mau membuat agar publik mengetahui bahwa penyebab utamanya adalah penggunaan tembakau, makanan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan alkohol. Jadi mereka mengkampanyekan kebijakan untuk menghindarkan makanan yang tidak sehat, rokok, alkohol, dan sebagainya. Sekarang makanan yang sehat yang mana? Saya tidak bicarakan mengenai rokok, alkohol, dan yang lainnya, kegiatan fisik, tapi kita berfokus hanya kepada makanan yang sehat. Apa sih makanan yang sehat menurut WHO? Makanan vegetarian, vegan, keto, paleo, dan sebagainya. Ada banyak orang yang mengatakan, asal jaga-jaga aja, ya sedang-sedang aja, jangan berlebihan. Ya, segitu saja sudah cukup. Apa benar demikian? Nah, kita mencoba membuka dari website WHO. Ya, WHO kalau kita buka ada anjuran untuk healthy diet yang baru dia keluarkan pada tahun 2020 yang lalu. Ya, jadi ini bukan yang sudah lama dan sudah usang. Ini baru, ya. Dan apa yang dikatakan? A healthy diet helps to protect against malnutrition in all its forms. Jadi makanan yang sehat akan mengatasi malnutrisi, kekurangan nutrisi dalam berbagai bentuknya, termasuk penyakit NCD, ya, non-communicable disease. Jadi penyakit-penyakit jantung, stroke, diabetes ini sebenarnya adalah penyakit malnutrisi, kekurangan bahan-bahan nutrisi yang justru sangat penting. Makanan yang tidak sehat dan kurang gerak badan merupakan faktor utama
risiko utama terjadinya penyakit-penyakit tidak menular ini, ya. Makan makanan yang sehat harus dimulai sejak usia yang muda, mulai dari menyusui, ya, membangun pertumbuhan yang sehat dan meningkatkan kemampuan kognitif, jadi kemampuan berpikir, ya, dan dalam jangka panjang dapat mencegah berbagai penyakit termasuk kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit NCD, ya, non-communicable disease saat usia semakin bertambah. Yang kedua yang dinyatakan oleh WHO, asupan energi atau kalori harus seimbang dengan pengeluaran energi. Artinya kalau kita tidak berolahraga, tentu saja makanan kita juga tidak boleh terlalu banyak karena tidak ada energi yang dikeluarkan. Ya. Untuk menghindari penambahan berat badan yang tidak sehat, total lemak tidak boleh melebihi 30% dari total asupan energi. Ya, jadi hanya 30% yang boleh mengandung lemak. Dan jenis lemaknya, lemak jenuh harus dikurangi dari 10% dari total asupan, dan lemak trans, kita sering dengar ya, trans fat, ini harus kurang dari 1%. Artinya sebetulnya mereka menganjurkan tidak usah ada trans fat sama sekali. Ya, jadi kita harus melakukan pergeseran konsumsi lemak dari lemak jenuh dan lemak trans menjadi lemak yang tidak jenuh dan menuju tujuan untuk menghilangkan lemak trans yang diproduksi secara industri. Jadi WHO tidak bisa menyuruh pabrik-pabrik untuk stop produksi, untuk berhenti tidak memproduksi bahan makanan, tapi WHO bisa menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi semua yang dibuat oleh industri yang mengandung trans fat. Kemudian apa lagi anjuran WHO? Membatasi asupan gula sederhana hingga kurang dari 10%. Yang disebut gula sederhana adalah gula yang sudah diproses, ya. Kalau kita ambil dari tanaman, kita peras, keluar air yang rasanya manis, itu masih dalam bentuknya yang asli. Tetapi kalau kita sudah diolah di pabrik, itu menjadi gula yang sederhana dan itu harus sangat sedikit dikonsumsi, ya. Pengurangan lebih lanjut hingga kurang dari 5% dari total asupan energi disarankan untuk manfaat kesehatan yang lebih baik lagi. Jadi harus kurang dari 5% makan gula-gula yang ada di dalam makanan kita, ya. Berikutnya, garam. Menjaga asupan garam kurang dari 5 gram per hari, yaitu setara dengan asupan natrium kurang dari 2 gram per hari. Jadi 1 sendok teh kita harus kurang dari 1 sendok teh artinya, ya. Dan ini membantu mencegah penyakit-penyakit hipertensi, penyakit jantung, stroke, berbagai penyakit yang tidak ditularkan. Negara-negara anggota WHO telah setuju untuk mengurangi asupan garam dari populasi global sebesar 30% pada tahun 2025. Jadi semua industri yang akan menghasilkan produk-produk makanan harus sudah mengikuti aturan yang diberikan oleh WHO ini. Dan mereka sepakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi diabetes dan obesitas, terutama pada anak-anak. Karena pada tahun makin kesini, makin banyak orang yang mengalami obesitas. Dan targetnya adalah tahun 2025 sudah tidak ada lagi yang kelebihan berat badan. Nah, untuk itu WHO membuat Global Action Plan. Mereka sudah mencanangkan dari sejak tahun 2013 hingga 2020. Ya. Nah, perkiraan WHO ada 55 juta kematian akibat NCD pada tahun 2030 bila kita tetap business as usual. Kita tidak bisa tetap menggunakan pola-pola yang ada seperti sekarang, makanan-makanan yang kita makan seperti sekarang ini. Harus dilakukan suatu perubahan. Mereka sudah mulai di Mei tahun 2011, para Menteri Kesehatan melakukan The Moscow Declaration on NCD, dilanjutkan dengan bulan Septembernya oleh para pemimpin-pemimpin negara. Kemudian tahun 2013, bulan Mei, mereka membuat WHO Global Action Plan for the Prevention, untuk pencegahan dan control of NCD. Jadi NCD-nya ini mau ditekan sebesar mungkin. Ya, dan ini berlaku sampai ke tahun 2020 kemarin. Apa saja yang mereka anjurkan? Healthy diet harus mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 5 porsi setiap hari. Dan jumlahnya kalau kita hitung seratnya dan seluruh buah dan sayurnya ini 400 gram. 400 gram itu bukan sedikit, itu banyak.
Tapi untuk menjadi lebih sehat dibutuhkan bahkan sampai 800 gram sayur dan buah-buahan. Semua yang mengandung serat. Apalagi yang harus dibatasi adalah semua yang manis, artinya snacks, kue, permen, ya, semua minuman-minuman kemasan yang berasa manis itu semua mengandung gula. Kemudian jangan mengkonsumsi trans fat. Jadi mereka sudah jelas mengatakan jangan konsumsi trans fat. Adanya di mana? Di semua makanan olahan yang sudah dalam packaging, ya, dalam kemasan. Semua yang ada keripik-keripik, snack, ya, frozen pizza, frozen food, fried food, ya, French fries dan sebagainya, ya. Bahkan mentega-mentega olesan itu semua mengandung trans fat dan ini sudah dianjurkan. Jangan dikonsumsi, don't eat, bukan hanya kurangi. Kemudian garam, limit salt to less than 5 grams per day. Artinya kurang dari 1 sendok teh dan gunakan garamnya yang sudah diiodisasi, ya, jadi yang mengandung yodium. Jadi apa yang harus dimakan kalau begitu? Nah, ini ada suatu gerakan dari seorang dokter, seorang profesor, Colin Campbell. Dia yang menulis The China Study, itu adalah penelitian besar-besaran di China. Kemudian dia laporkan di dalam berbagai jurnal ilmiah. Juga dia buat buku, ya, sudah ada beberapa seri bukunya The China Study. Nah, di Colin Campbell ini menganjurkan makanannya harusnya sebetulnya whole food plant-based. Apa yang dimaksud dengan whole food? Whole food artinya whole itu dalam bentuknya yang utuh. Makanan itu dengan hanya processing yang sangat minimal. Kalau makanan itu dalam bentuk utuh seperti biji-bijian, misalnya kacang hijau, ya, kacang hijaunya direbus kemudian dikonsumsi. Itu kan sangat minimal untuk processingnya. Tetapi kalau kita buat menjadi tepung, kemudian kita buat menjadi kue, itu sudah beberapa langkah processing. Ya, jadi semakin sedikit processing, semakin baik. Ya. Nah, bahkan dikatakan di sebuah jurnal untuk dermatologi, karena saya seorang dokter spesialis kulit, untuk mendapatkan kulit yang sehat dan tidak mudah terjadi aging, penuaan, makanan whole food plant-based ini justru sangat berkontribusi agar kulit kita tetap terlihat segar dan awet muda. Dan kenapa bisa demikian? Karena akan memaksimalkan potensi antioksidan di dalam sel-sel tubuh kita dan mengeliminasi zat-zat karsinogenik dan racun-racun, ya, toksin-toksin yang menyebabkan terjadinya penuaan. Jadi kalau kulit kita sehat, jantung kita pun sehat, liver kita pun sehat. Saya selalu katakan, kulit kita adalah jendela tubuh kita. Kalau kita memelihara jantung kita, memelihara pembuluh darah kita, maka kulit kita juga akan terlihat bersih dan cerah. Dari Harvard Medical School, mereka sudah mencanangkan pola makan itu harusnya seperti apa. Mereka katakan, mereka bagi sebuah piring itu, separuh dari piringnya terdiri atas sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, dan kurangi penggunaan oil, ya, penggunaan minyak, ya, yang digunakan bukan butter, ya, hindari trans fat, ya. Justru mereka juga tidak menganjurkan untuk banyak mengkonsumsi susu, ya, dan hindari daging-daging merah, keju, bacon, cold cuts, ya, itu adalah semua daging-daging olahan. Ya, kita tahu di Indonesia kita banyak mengkonsumsi daging-daging olahan. Ada dendeng, ada bakso, ya, ada sosis, dan ini sudah dianjurkan oleh WHO, oleh Harvard Medical School, oleh berbagai asosiasi kesehatan agar itu tidak dikonsumsi lagi karena itu yang paling sering menyebabkan berbagai penyakit. Nah, saya perkenalkan ini adalah sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat namanya Physicians Committee for Responsible Medicine. Mereka adalah kumpulan dokter-dokter sebanyak 12.000 orang dokter dan anggotanya ada 175.000 orang di seluruh dunia, ya, dipimpin oleh Dr. Neil Barnard. Mereka tahun 2005 kalau tidak salah mereka sudah mencanangkan yang namanya The Power Plate.
Jadi piring itu dibagi menjadi 4 bagian, isinya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan ya, biji-bijian ya, kemudian golongan serealia ya atau grains ya, jadi semua padi, beras ya, gandum dan sebagainya ya. Dan ini sudah dia canangkan untuk memudahkan kita bagaimana kita harus mengatur makanan yang ada di piring kita. Sebelumnya orang menggunakan metode piramid ya, dengan piramid kita agak kesulitan mentranslate-nya ke dalam piring kita. Apa saja yang harus dimakan? Buah-buahan. Kenapa perlu? Karena di dalam buah-buahan itu ada fiber, ada serat, ada beta karoten, ada vitamin C yang tinggi. Ya, dan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada polong-polongan, ya, ada serat di situ, ada protein, ada zat besi, ada kalsium, zinc, dan vitamin B. Ya, ini ada di dalam semua jenis polong-polongan. Kita di Indonesia banyak sekali jenis polong-polongan ya. Ada kedelai, kacang hijau, kacang merah yang kecil, kacang merah yang besar. Ada banyak sekali jenis kacang-kacangan. Sebenarnya nggak cocok disebut kacang-kacangan, tapi polong-polongan. Ya, makanan apa lagi? Sayur-sayuran. Ya, di dalam sayur-sayuran juga banyak sekali vitamin C, beta karoten, riboflavin, zat besi, kalsium, serat. Ya, bahkan yang berwarna orange dan merah itu memiliki beta karoten yang lebih banyak lagi, ya, seperti squash ya, sweet potato, pumpkin ya, labu ya, kemudian pepaya ya, wortel, itu semua memiliki beta karoten yang sangat tinggi. Kemudian harus mengkonsumsi whole grains, jadi semua golongan serealia yang dalam bentuknya yang utuh ya. Di situ juga didapatkan banyak serat, ada protein, ada vitamin B, dan ada zinc. Ya, jadi ini adalah semua makanan yang kita perlukan, makanan-makanan yang harus menjadi prioritas. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Apa yang ada di Indonesia? Ini saya ambil dari Kemenkes ya, mereka di dalam websitenya mereka memberikan edukasi kepada masyarakat. Inilah salah satu tulisan dari Dr. Tuti Aswani. Mari makan sayur dan buah yang berkhasiat baik bagi tubuh untuk keluarga Indonesia sehat. Ya, dikatakan di situ, di Indonesia berdasarkan hasil penelitian Riskesdas ya, riset kesehatan dasar tahun 2010, dikatakan bahwa ada penduduk di Indonesia yang kekurangan yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sekitar 93,6%. Luar biasa kita tidak mengkonsumsi sayur-sayuran. Kemudian pada tahun 2013 berkurang hanya sangat sedikit, 93,5%. Jadi tidak ada perbaikan. Ini business as usual ya. Dan dikatakan oleh Riskesdas terbilang rendah, yaitu hanya sebesar 3,3% saja yang mengkonsumsi lebih dari 5 porsi buah dan sayuran setiap harinya. Jadi kita harus mengkonsumsi 5 porsi sayur dan buah setiap harinya. Ya. Dan dikatakan sebanyak 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah harus dikonsumsi setiap hari, atau setengah bagian dari piring kita harus berisi buah dan sayur. Inilah yang saya sebut dengan makanan prioritas. Kita tidak usah bicara, oh nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini dan itu. Kita jangan bicara yang tidak boleh. Kita bicara apa yang harusnya kita konsumsi. Kita harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Ya, minimal 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Dikatakan lebih lanjut, ya, begitu banyak penyakit jantung, iskemik, stroke, dan sebagainya, penyakit gastrointestinal, ya. Ada sekitar 2,7 juta warga dunia yang meninggal setiap harinya akibat kurangnya konsumsi sayur dan buah. Kematian, penyakit NCD, non-communicable disease, penyakit-penyakit jantung, stroke, diabetes, dan sebagainya, bukan hanya karena mereka memakan makanan yang salah, tetapi mereka juga tidak cukup mengkonsumsi makanan yang baik bagi kesehatan kita. Ada 3 juta orang penyandang stroke, 5 juta penyandang diabetes mellitus, dan 3 juta penyandang tumor dan kanker, 4 juta penyandang penyakit jantung koroner. Ini semua terjadi karena kurangnya konsumsi sayur dan buah.
Padahal sayur-sayuran begitu berkhasiat. Kita tahu di Indonesia begitu kaya akan berbagai macam sayur-sayuran. Ada daun kemangi yang bersifat antioksidan, bahkan anti kanker, memperlancar air susu ibu, mengobati panas dalam, sariawan, membantu mengatasi bau badan, bau keringat, bau mulut, dan sebagainya. Ada selada air, ada kucai, ada kecipir, ya, ada daun kelor, ada daun pepaya, seledri, sereh, labu siam, terong. Ini semua memiliki khasiat bagi kesehatan kita. Bapak Ibu boleh ambil screenshot supaya ingat bahwa banyak sekali sayur-sayuran yang ada di kita yang memiliki khasiat untuk kesehatan kita. Ya, ini adalah sayur-sayuran yang ada di Indonesia. Bahkan dikatakan Indonesia ini merupakan negara yang sangat rendah konsumsi sayur-sayurannya bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dan Indonesia merupakan bagian yang terendah. Coba lihat ya, negara China, Vietnam, Laos, mereka mengkonsumsi bahkan sampai 234 kilo per orang per tahun. Di Indonesia kita hanya 33 kilogram per orang per tahun. Begitu sedikitnya, tidak ada sepersepuluhnya. Ya, luar biasa ya Indonesia. Padahal sayuran khas di Indonesia kita selalu tahu ada berbagai macam sayur-sayuran, khususnya sayuran hijau, ada kangkung, bayam, buncis, sawi, kembang kol, kecipir, ya, ada macam-macam, brokoli, semua ada, ya, singkong, ya. Bahkan kita merupakan menu yang khas di Indonesia adalah gado-gado, tapi gado-gadonya nggak dikonsumsi, ya, atau tidak dikonsumsi setiap hari. Bagaimana dengan buah-buahan? Apakah buah-buahan juga memiliki khasiat? Ada, ya. Dikatakan alpukat, belimbing, jambu biji itu semua punya khasiat, ya. Jambu biji contohnya bisa dipakai untuk diabetes mellitus, ya, penyakit diabetes, sakit mah, demam berdarah, ya, paling sering digunakan jambu biji, ya, jambu merah, ya. Pisang ini bagus sekali untuk perdarahan rahim, merapatkan vagina, sariawan usus, ambeien, cacar air, telinga, tenggorokan yang bengkak, dan seterusnya. Begitu banyak khasiat dari berbagai buah-buahan ini. Sirsak, ya, untuk asam urat, dia akan menurunkan kadar asam urat, ya. Bahkan untuk kanker, sirsak itu dipakai untuk mengobati berbagai jenis kanker. Ya, zaitun juga anti radang, anti kanker. Jadi banyak sekali buah-buahan yang berkhasiat di Indonesia. Mari kita konsumsi ini semuanya. Dan Kemenkes, Kementerian Kesehatan, sudah mencanangkan satu pola yang sama seperti yang tadi ada di Harvard, yang ada di Amerika Serikat, yang diberikan oleh Physicians Committee. Di Indonesia namanya isi piringku. Nah, piring kita harus terdiri atas separuhnya atas sayur dan buah-buahan. Sama bukan? Ya, tapi mereka membaginya menjadi 3 bagian. Ya, sepertiga isinya sayur, sepertiga makanan pokok karena orang Indonesia senang makan nasi, ya, perlu tenaga, energi dari karbohidrat. Dan yang sepertiga, jadi yang sepertiga yang di atas, ya, terbagi atas separuhnya buah-buahan dan separuhnya lauk pauk. Dan lihat jumlahnya, berapa porsi sayurannya? 3-4 porsi, ya. Satu porsi itu kira-kira 1 cup, ya, 1 cup. Jadi kalau 3-4 porsi itu banyak sayurnya, bukan secuil. Kita seringkali melihat orang makan nasinya banyak, sayurnya cuma 2-3 lembar, ya, atau tomat cuma 1 butir yang kecil, tidak cukup itu, ya. Nah, cara memproses makanan pun ada cara yang lebih baik, yaitu kita pelajari tentang suatu zat yang namanya AGEs, ya, Advanced Glycation End Products, ya. Makanan protein dan karbohidrat, terutama semua yang mengandung gula, ya, yang memiliki kadar gula di dalamnya, melalui suatu proses glikasi, ya, karena protein itu berikatan dengan gula, dia akan menghasilkan glycated protein. Jadi protein yang sudah terglikasi, ya, dan zat ini adalah zat yang sangat merusak terhadap sel tubuh manusia, terutama pembuluh darah. Pembuluh darah di mana saja? Pembuluh darah di seluruh tubuh kita, termasuk di kulit kita. Makanya kadar AGEs yang meningkat di kulit akan membuat lebih cepat penuaan, cepat keriput. Tapi juga akan cepat merusak ginjal, akan cepat merusak jantung kita, ya. Makanya
kadar AGEs yang tinggi ditemukan pada penderita diabetes mellitus, ya, penyakit diabetes. Nah, zat AGEs terbentuk terutama dalam proses memasak yang membuat makanan itu menjadi berwarna kecoklatan atau browning, ya. Semua makanan kalau kita goreng kan warnanya jadi kecoklatan. Kalau kita panggang menjadi kecoklatan, diasap jadi kecoklatan. Apapun makanannya itu selama dia mengandung protein dan gula, dia pasti akan menjadi kecoklatan dan itulah saatnya kadar AGEs terbentuk. Terutama makanan hewani. Makanan hewani begitu dimasak warnanya langsung kecoklatan, ya. Disitulah kadar AGEs-nya paling tinggi. Tapi roti kalau kita panggang sama juga akan mengandung kadar AGEs yang tinggi. Makanan manis-manis, kan tadi kita tahu bahwa itu adalah protein dan gula, juga mengandung begitu banyak kadar AGEs. Jadi, kalau digoreng, dipanggang, dibakar, itu semua akan menyebabkan kadar AGEs-nya meningkat. Jadi cara memasak itu sangat penting. Coba perhatikan bahwa 100 gram kentang kalau digoreng memiliki kadar 1522 kilounit CML atau N-carboxymethyl-lysine. Ini adalah salah satu jenis zat AGEs. Padahal kalau 100 gram yang sama kita kukus atau rebus, dia hanya memiliki 17 kilounit. Jadi sangat sedikit kadar AGEs-nya. Jadi kata kuncinya makanan itu harus lembab. Makanan itu harus tetap basah, ya. Bagaimana dengan makanan-makanan ini? Bakmi dengan beberapa potong daging di atasnya, tapi mana sayurnya? Tidak memenuhi kriteria isi piringku. Nasi goreng, mungkin ada sedikit sayur di situ, ada 2-3 lembar ketimun dan tomat, tetapi apakah cukup? Tidak memenuhi sepertiga dari piring kita, ya. Ada nasi campur, tapi coba perhatikan sayurnya berapa banyak. Sayurnya hanya secuil sedikit saja. Proteinnya begitu banyak protein dan semuanya berwarna kecoklatan. Semuanya digoreng. Ya, jadi sudah pasti tidak sehat. Pizza, apalagi pizza, ya. Kemudian burger, kentang goreng, itu semua processing dengan cara dipanaskan dan semuanya tidak memenuhi kriteria isi piringku. Coba perhatikan yang ini, ya. Ini adalah makanan menggunakan piring, ya, yang dibuat oleh Kemenkes, ya, mengikuti pola dari isi piringku. Jadi isinya sudah sepertiga, sepertiga, sepertiga dibagi dua, ya. Jadi dapat dibeli, ada di online shop di mana saja bisa dibeli, ya, piring seperti ini. Nah, coba kita lihat isinya, ya. Yang di sebelah kanan, betul isinya sayur-sayurannya sepertiga. Buahnya di tempat yang setengah dari sepertiga. Lalu karbohidrat seperti kentang rebus atau beras nasi dari beras merah, ya. Kemudian proteinnya ada yang dalam bentuk tahu dikukus, ya. Ada tempe, ada telur, ya. Ini adalah pola yang tepat. Tapi coba kita perhatikan yang di bawah sebelah kiri. Gambar yang di bawah sebelah kiri, nasinya betul, tapi proteinnya menjadi sepertiga. Padahal proteinnya, ayamnya harusnya tidak sepertiga. Proteinnya harusnya hanya separuh dari sepertiga. Jadi sudah terlalu banyak. Sayurnya mana? Hanya separuh dari sepertiga. Sudah terbalik. Jadi ini salah, ya. Jadi kita harus pelajari apa yang baik untuk kita konsumsi dengan cara yang simple. Ya, jadi bukan hanya menghindari makanan yang buruk yang harus kita lakukan, tapi justru mengkonsumsi makanan yang baik dalam jumlah yang cukup. Ya, you don't have to eat less, you just have to eat right, katanya. Kita bukan harus makan disedikitin supaya kita bisa turun berat badan, tapi kita harus memilih jenis makanan yang tepat dengan komposisi yang tepat. Marilah kita makan makanan prioritas. Apa itu? Buah-buahan dan sayur-sayuran harus mengisi separuh dari piring kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.